Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ikan hias, hari ini saya ada di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Saya sebagai pimpinan balai ini ingin memperkenalkan kepada sahabat ikan hias masalah keunggulan ikan hias kita adalah Super Red. Ya. Super Red adalah ikan hias asal Kalimantan ya, atau Borneo yang di Kapuasulu, mungkin banyak dikenal di sana. Nah, di balai kami ini dan teman-teman peneliti itu sudah mengembangkan dan merekayasa manipulasi lingkungan ya untuk memijahkan ikan arwana kita. Jadi arwana Super Red adalah salah satu keunggulan Indonesia, endemik Indonesia dan menjadi ikon Indonesia sebenarnya. Ya. Jadi kami berharap dengan adanya balai ini diharapkan balai kita mampu untuk bisa menghadirkan keunggulan ikan hias di Indonesia. Dengan adanya Super Red, ya, nilai tambah ekspor ikan hias kita itu bisa meningkat karena persaingan ikan hias Super Red di dunia, salah satunya Indonesia menjadi negara pengekspor tertinggi ya di dunia. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Balai Riset Budidaya Ikan Hias ini salah satu komoditas unggulan kami yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai kami, Pak Agus Cahyadi. Jadi memang ini salah satu ikan unggulan kami, ikan Super Red. Untuk kegiatan risetnya sendiri telah dimulai sejak tahun 2020. Jadi kami memiliki beberapa perlakuan, salah satunya adalah perlakuan pakan. Jadi kami memiliki indukan sebanyak 15 ekor indukan arwana Super Red yang kami bagi dua dalam dua perlakuan, di mana salah satu perlakuannya adalah pemberian dengan pakan alami menggunakan kombinasi antara udang dan percil. Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun, sejak tahun 2020 sampai 2021, kami sudah bisa memijahkan ikan arwana Super Red ini sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama kami berhasil mendapatkan jumlah telur sebanyak 30 butir. Yang kedua kami mendapatkan benih sebanyak 80 ekor benih. Dan yang ketiga kami mendapatkan benih sebanyak 30 ekor benih. Jadi keberhasilan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Mengapa? Karena memang arwana Super Red ini dikenal untuk budidayanya itu membutuhkan lahan yang luas, kemudian membutuhkan indukan yang banyak. Di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, kami berhasil memijahkan ikan Super Red ini dengan jumlah indukan yang terbatas, hanya 15 indukan, dan dalam satu kolam yang hanya ukuran 10 kali 7 meter. Gitu. Dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Jadi memang kalau menurut para pembudidaya, ikan Super Red ini membutuhkan kedalaman di atas 1,5 meter, akan tetapi di balai kami berhasil. Jadi kami memberikan perlakuan pakan, perlakuan hormonal juga. Meskipun demikian, memang yang paling bagus itu adalah perlakuan pakan. Jadi selama kurun waktu 2 tahun tersebut, kami berhasil menjawab tantangan. Jadi kedepannya diharapkan masyarakat pun bisa mengadopsi teknologi yang kami punya. Jadi diharapkan dalam kondisi terbatas, jadi warga meskipun memiliki kolam-kolam kecil, tapi bisa membudidayakan Super Red tanpa harus memiliki ratusan ekor induk ataupun luas lahan yang sangat besar. Untuk indukan sendiri, umur minimal indukan yang kami gunakan adalah 6 tahun. Jadi indukan 6 tahun dengan bobot rata-rata 3 kilo sampai 4 kilo. Dengan panjang yang berkisar di antara 40 sampai 60 cm. Jadi memang ukuran minimal agar indukan itu mau memijah, kalau berdasarkan pengalaman kami itu berdasarkan di kisaran 3 kilo sampai 4 kilo. Kemudian untuk kualitas air sendiri, karena Balai Riset Budidaya Ikan Hias ini berada di lingkungan perumahan, jadi kami tidak banyak melakukan manipulasi lingkungan agar sesuai dengan habitat arwana misalnya. Kami tetap menggunakan air yang biasa dengan DO sekitar 5, minimal 5, kemudian juga kami melakukan pergantian air secara rutin. Jadi setiap 1 minggu kami ganti. Untuk menjaga kualitas air, kami menggunakan sistem filtrasi. Jadi kami meresirkulasi air agar
kualitas air tetap terjaga. Untuk indukan sendiri, dia ketika akan memijah, dia biasanya akan memisahkan diri dengan pasangannya. Jadi dia akan beriringan, bercumbu gitu, sampai akhirnya melakukan proses pemijahan. Biasanya ikan arwana memijah ketika musim penghujan. Jadi ketika musim kemarau dia nggak mijah. Di kami nih, di balai ini kami biasanya mendapatkan benih di bulan 6 sampai bulan 12. Jadi memang musim penghujan. Kemudian indukan itu biasanya yang membawa telur itu indukan jantan. Satu indukan mampu untuk menggendong telur sampai 30 sampai 40 butir. Kami berdasarkan pengalaman kami pernah mendapatkan arwana dalam bentuk telur, itu masih bentuk telur sekitar 35 butir, sedangkan dalam bentuk benih pernah kami dapatkan 40 ekor. Jadi memang tidak pasti, tapi mungkin di kisaran 30 sampai 40 ekor. Jadi ketika kita misalnya sudah melihat indukan itu mulai berpasangan, kita sudah mulai nandain tuh kira-kira indukan ini yang akan nanti mijah gitu. Dari situ kita coba kasih pakan. Kalau ternyata dia tidak mau makan, terus mulutnya sudah mulai terlihat tidak mau buka gitu ya, tidak mau makan, kita sudah mulai hitung tuh kira-kira berapa lama dari pertama dia tidak mau makan sampai panen. Nah, itu di situ kita harus tahu kira-kira kita mau panen di ukuran berapa. Kalau misalnya masih ada kuning telur, mungkin dari puasa itu kita mulai sampai 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau misalnya mau dapat benih yang misalnya yang sudah berenang seperti ini, itu biasanya di atas 1 bulan. Jadi itu tergantung kita. Tapi biasanya kami panen karena memang balai riset ya. Jadi ketika kami panen pada saat sampling. Apa itu sampling? Jadi sampling itu adalah proses koleksi data. Jadi kami harus dapatkan data kira-kira bobotnya seperti apa, panjangnya seperti apa, kondisi ikannya seperti apa. Nah, pada saat itu biasanya kita suka dapat benih. Tidak pasti, kadang kita dapat benih yang sudah tidak ada kuning telur, bahkan masih ada yang kuning telur. Nah, kalau masih ada kuning telur, itu wajib punya inkubator. Jadi kita harus taruh di inkubator. Kira-kira prosesnya itu mulai dari masuk di inkubator sampai dia mau makan makanan dari luar, dalam artian kuning telurnya sudah habis, itu butuh waktu sekitar 40 hari. Jadi ketika dia sudah makan makanan dari luar 40 hari, itu biasanya ikan sudah bisa dilepas gitu. Kalau misalnya memang sudah ada yang mau beli. Tapi rata-rata sih pedagang itu banyak membeli ikan tuh di ukuran di atas 12 cm. Mungkin seperti itu. Untuk kendala sendiri dalam budidaya arwana, tentu yang paling utama adalah ketidakmampuan ikan untuk memijah. Jadi memang ikan ini sangat tergantung musim dan tergantung dengan kecukupan nutrisi yang cukup. Jadi memang ketika kita mau memijahkan ikan apapun itu termasuk ikan arwana, kita harus memenuhi dulu kecukupan nutrisi dari ikan ini. Jadi ketika ikan ini sudah tercukupi nutrisinya, insya Allah ikan akan mijah. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor musim. Jadi kalau misalnya musim kemaraunya agak panjang, biasanya ikan ini nggak mau mijah. Jadi salah satu kendalanya itu. Kemudian untuk di balai ini sendiri, tentu air ya, karena memang balai ini berada di tengah-tengah pemukiman, jadi kami tidak bisa sembarangan gitu mengambil air terus membuang dengan seenaknya. Jadi kami harus mengelola air sebaik mungkin agar produktivitas ikan arwana ini tetap bagus tanpa harus memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian kalau di pendederan sendiri, salah satu kendala itu adalah suhu. Jadi memang arwana ini butuh suhu yang agak hangat, dan kemudian juga ketika kita memelihara kita harus tutup akuariumnya, karena kalau nggak ditutup dia pasti loncat. Mungkin itu. Kalau misalnya kita memelihara sistemnya individu soliter, misalnya satu-satu seperti itu agak mudah, tapi memang kita butuh banyak. Sedangkan kalau misalnya sistemnya massal, kendalanya adalah di ikan yang berantem atau berkelahi. Jadi itu salah satu kendala kami kalau misalnya harus mendederkan ikan dalam jumlah yang banyak atau massal. Mungkin seperti itu.